Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Setiap detik, setiap ruang yang kita tempati selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai, kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia banyak yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh manusia itu sendiri. Berikut ini ada 7 ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang-orang yang lalai. Orang yang lalai adalah mereka golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci mati akan hati, pendengaran dan penglihatan mereka daripada kebaikan dan kemuliaan. Lagi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi atas diri-diri mereka masa untuk bertobat, niscaya tiadalah melainkan mereka tetap dengan kesesatannya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam beribadah kepadanya, sehingga merugilah mereka dengan sebenar-benar kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Quran Surah An-Nahl ayat 108-109. 2. Golongan syaiton atau lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yaitu golongan manusia yang menuruti hawa nafsunya, sedang mereka berkawankan syaiton dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwasanya syaiton itu menghiaskan sesuatu yang buruk itu agar terlihat baik daripadanya, yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh daripada rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syaiton telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaiton. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaiton itulah golongan yang merugi. Quran Surah Al-Muzadilah ayat 19. 3. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena mereka mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi mereka keburukan dan menjauhkan daripada mereka kebaikan yang mereka kehendaki, dan itulah seburuk-buruk prasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembahnya sekalipun kafir. Jika kamu memikirkan, namun sedikit juga di antara kamu yang berterima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu. Maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Fussilat ayat 23. 4. Mengada-adakan dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yaitu yang di dunia bersusah payah untuk menghiaskan kepada manusia bahwa adalah ia orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan yang mengatakan sesuatu yang baik sedang sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tiadalah pada dirinya. Ataupun seumpama pemimpin yang memiliki kekuasaan yang dengan kekuasaannya ia berbuat dengan sekendaknya dan tiada berbuat adil kepada umatnya, sedang di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas sekalian gerangan yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Imran ayat 94. 5. Aniaya, yaitu mereka yang tiada berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang ia akan peroleh untuk dirinya sendiri. Atau seumpama manusia berbuat kecurangan yang nyata dalam kehidupannya, dan manusia yang kerap menganiaya orang lain dan dirinya sendiri, walaupun karena kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 29-30. 6. Mentaati pemimpin yang zalim. Janganlah kamu mengikuti pemimpin yang zalim, yang tiada hendak berlaku baik di antara sesama kamu, dan yang menyeru kamu untuk terjun kepada lembah kebinasaan. Karena sesungguhnya ia adalah musuhmu, maka hendaklah kamu menasehatinya dan mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Namun jika ia masih bersikeras dengan atas apa-apa yang ada padanya, niscaya binasalah kamu sebelum itu. Sedang ia adalah orang yang paling buruk di sisimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 34. 7. Percaya pada kebatilan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu putusan itu atas kamu, bahwa yang sedemikian ini dan sedemikian itu, maka beginilah hukumnya. Namun sebagian kamu lebih menyukai untuk mengingkari putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kamu lebih menyukai segala putusan yang batil yang ada pada manusia, sedang kamu berkata bahwa itulah suatu putusan yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan di antara kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 52. Nah itu dia sahabat beriman, 7 golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.